Oke, baik. Jadi kemarin di PUEBI minggu lalu kita sudah sempat membahas unsur serapan ya di dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sebuah istilah bisa masuk ke dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi yang kita bahas adalah penulisan unsur serapan dan tata istilah dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya kita lihat. Bahasa Indonesia itu menyerap unsur dari berbagai bahasa ya. Jadi seperti Ibu bilang bahwa mengapa kosakata bahasa Indonesia ini terus bertambah itu karena ada penyerapan dari unsur lain, dari unsur bahasa lain seperti bahasa daerah dan juga bahasa asing. Makanya ketika ada pernyataan satu itu tidak mungkin karena kita sebenarnya sangat berjasa berutang budi terhadap bahasa-bahasa lain yang sudah memberikan unsur-unsur serapan-serapan istilahnya sehingga bisa ada kosakata dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini kita lihat kalau kita buka di PUEBI itu ada dua jenis penyerapan atau unsur serapan. Yang pertama unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Mohon maaf ini ke dalam. Di sini ada yang Ibu contohkan minggu lalu ada de facto, misalnya force majeure dan de jure itu adalah unsurnya sudah digunakan dalam konteks bahasa Indonesia, tapi pengucapan dan penulisannya masih pakai cara asing. Yang kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Misalnya dari bahasa Arab ya, dari misalnya bentuknya mukjizat pakai trema di atas menjadi mukjizat ya seperti itu. Atau sentral misalnya C jadi S, sentral seperti itu. Itu yang kedua. Jadi sudah disesuaikan bunyinya, sudah disesuaikan penulisannya, makanya ada dua kelompok besar dalam unsur serapan dalam bahasa Indonesia. Sekarang kita lihat hubungan penyerapan dengan pembentukan istilah dalam bahasa Indonesia. Jadi penyerapan ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk membentuk istilah di dalam bahasa Indonesia. Nah, kita lihat tata istilah di Indonesia ya, sebenarnya sejarahnya adalah bahwa sejak tahun 1938 kegiatan peristilahan di Indonesia itu sudah mulai dilakukan. Itu merupakan amanat Kongres Bahasa Indonesia pertama. Jadi ketika ada Kongres Bahasa Indonesia pertama, kita sudah memikirkan bagaimana membuat unsur istilah ya di Indonesia. Kemudian upaya pembakuan ini baru terwujud tahun 1942 ketika Jepang masuk ke Indonesia. Tahun tersebut dibentuk Komisi Bahasa Indonesia yang bertugas mengembangkan bahasa Indonesia. Jadi ada pengembang bahasa Indonesia yang tugasnya mengembangkan bahasa Indonesia. Di sini salah satu tugasnya adalah membentuk istilah. Kemudian komisi tersebut terwujud karena adanya larangan orang menggunakan bahasa Belanda. Ibu sudah bilang ya bahwa ketika Jepang masuk ya Jepang tidak mengizinkan kita menggunakan bahasa Belanda sehingga adalah komisi yang mengharuskan kita menggunakan bahasa Indonesia itu. Komisi itu yang membantu ya. Namun komisi tersebut tidak berjalan lancar karena Jepang sebenarnya itu cuma pura-pura mendukung ya. Jadi dia punya kebijakan tapi sebenarnya tidak 100% benar-benar mendukung kita. Nah, setelah Jepang pergi, komisi tersebut dibubarkan dengan hanya menghasilkan 7.000 istilah. Nah, pada tahun 1947 ketika Jepang sudah pergi, kita sudah merdeka, dibentuklah Panitia Kerja Bahasa Indonesia yang diketuai oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Ini sastrawan. Makanya kalau belajar bahasa sebenarnya perkembangan bahasa dan sebagainya tidak lepas dari para sastrawan. Nah, namun waktu itu Belanda kembali ke Indonesia, maka kegiatan ini dihentikan. Nah, ini jadi inilah perjalanannya ya. Pada tahun 1950 barulah ada yang namanya Komisi Istilah. Ini dibentuk oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Nah, kemudian tahun 1972 Komisi Istilah ini diambil alih oleh Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia. Tahun 1975 terbit Pedoman Umum Pembentukan Istilah atau PUPI masih bersandar pada ISO dari UNESCO. Nah, pada tahun 2016 ya sekarang sudah 5 tahun yang lalu ya sekitar 350.000 istilah telah berhasil dihimpun. Jadi kalau kita melihat kosakata atau peristilahan di Indonesia itu sejak 2016 itu sudah sekitar 350.000. Kalau sudah 5 tahun kemudian, sekarang misalnya pasti sudah lebih banyak. Nah, pertanyaannya, mengapa perlu pembakuan dan kodifikasi istilah di sini? Ini harus dilakukan supaya ada keseragaman penggunaan istilah di masyarakat. Jadi jangan sampai si A mengatakan ini B, misalnya si B mengatakan ini C
C. Jadi beda-beda, harus ada keseragaman. Di sini dilihat keseragaman ini misalnya ciri bahasa baku seperti kemantapan yang luas dan berlaku untuk norma setiap bahasa. Ada ya, ada hasil kodifikasi, jadi ini menjadi pedomannya, ada pedoman ejaan, kemudian kamus dan juga buku tata bahasa. Ya, jadi ini membantu pemantapan kaidah dan norma bahasa. Nah, untuk tugas kodifikasi dan pembakuan ini siapa? Sebenarnya siapa sih yang bertugas untuk membuat kebakuan ini? Ternyata ini adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ya, atau kita sebut Badan Bahasa. Badan Bahasa ini di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi Badan Bahasa ini tentu tidak bekerja sendirian ya. Mereka juga dibantu oleh pakar bidang ilmu, kemudian pakar bahasa dan masyarakat umumnya. Minggu lalu Ibu sempat bilang bahwa ada misalnya pengayaan kosakata. Nah, masyarakat ini bisa juga berperan aktif di sini menyumbangkan peristilahan yang bisa masuk ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kita lihat pakar bidang ilmu di sini beliau mereka-mereka inilah yang memahami konsep bidang ilmu yang didalami. Kemudian pakar bahasa bicara soal penerapan kaidah kebahasaannya agar sesuai standar. Kemudian masyarakat umum di sini ada penulis buku, penerjemah dan wartawan ini berpeluang menciptakan istilah. Tetapi Anda pun yang bukan penulis atau penerjemah maupun wartawan boleh-boleh saja. Seperti yang Ibu sudah bilang ada pengayaan kosakata dan kita siapapun bisa mengajukan atau mengusulkan istilah dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan istilah? Istilah ini adalah kata atau gabungan kata yang digunakan sebagai nama atau lambang yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Istilah ini ada dua, ada istilah umum, istilah khusus. Contohnya ya, istilah umum, kursi, meja, lemari, bapak, ibu, anak, sepatu, istilah ini umum. Tapi ada juga istilah khusus misalnya untuk bidang tertentu, misalnya akupuntur, diabetes, hipertensi, kesehatan misalnya ya. Ada kardiovaskular, deportasi, aristokrat, warga sipil. Jadi kalau sudah mengacu pada bidang tertentu, nah ini ciri dari karya ilmiah misalnya. Di dalam karya ilmiah, ini akan banyak muncul istilah khusus seperti itu. Ya, jadi kalau kita menemukan istilah-istilah di bidang ilmu tertentu, ini karena kita sudah mengenal ada yang disebut dengan istilah khusus atau istilah bidang seperti itu. Nah, istilah yang baik yang seperti apa? Pertama, tepat untuk mengungkapkan suatu konsep. Yang kedua, paling ringkas. Gini, kita punya permasalahan bahwa kita lebih sering menggunakan bahasa asing atau lebih suka menggunakan bahasa asing karena lebih mudah. Misalnya, ketika itu dalam istilah asing, dia hanya satu kata. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, itu bisa jadi dua kata. Ya, contohnya, contohnya ya sekarang ini bed rest. Bed rest kan enak ya disebutkan atau dibunyikan, tapi kalau diistilahkan dalam bahasa Indonesia ada yang tahu nggak? Bed rest itu apa bahasa Indonesianya? Ada yang tahu nggak? Bahasa Indonesia bed rest. Halo? Ada? Bukan, ada istilahnya tirah baring. Agak sulit dipahami ya apa kata itu. Jadi bed rest dalam bahasa Indonesia adalah tirah baring. Nah ini. Jadi sebenarnya permasalahannya adalah ketika diterjemahkan ke dalam atau diserap ke dalam bahasa Indonesia, kadangkala yang di istilah asingnya cuma satu kata, di bahasa Indonesia itu jadi dua kata, jadi panjang, nggak ringkas lagi. Nah makanya harus dicari ya yang paling ringkas untuk dijadikan kosakata bahasa Indonesia. Ketiga, istilah ini harus bernilai rasa atau konotasi yang baik, punya konotasi yang baik, dan juga tentu sedap didengar, jadi eufonik ya. Sedap didengar juga menjadi satu alasan mengapa dia dipilih sebagai istilah bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, bentuknya tentu harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ini ya, jadi yang pertama tepat mengungkapkan konsep, ringkas, bernilai rasa baik ya, sedap didengar. Misalnya kalau kita seringkali membuat peristilahan dari caranya misalnya pakai apa? Pakai akronim itu kan kadang ada yang lucu atau ada yang agak jorok-jorok. Nah ini juga nggak boleh karena misalnya konotasinya tidak baik atau tidak enak didengar misalnya ya seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan sebuah istilah itu harus punya syarat ini. Kemudian sumbernya ada bahasa asing, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah. Jadi kalau bentuk pembentukan istilahnya ada 3 bahasa ini yang menjadi sumbernya. Bahasa Indonesia paling banyak, tetapi ada juga sumbangan dari bahasa daerah dan juga bahasa asing. Nah, kalau kita lihat contoh ya, ini bahasa Indonesia, misalnya kedai kopi, coffee shop itu jadi kedai kopi. Sophisticate misalnya jadi canggih. Nah, ini kan masih gampang-gampang ya.
Ada juga yang berasal dari bahasa daerah. Misalnya download itu bahasa Jawa, dari bahasa Jawa unduh ya. Kemudian curious ya menjadi melit dalam dari bahasa Bali. Lalu bully dari risak bahasa Minang. Nah, ini diambil istilah ini dari bahasa daerah. Gitu ya. Makanya kalau sekarang kita kenal kata unduh, ada download tuh dari unduh. Itu kalau kita tahu latar belakangnya itu berasal dari bahasa Jawa. Ada juga melit misalnya, ya. Curious itu ada dari bahasa Bali atau bully dari bahasa Minang risak gitu. Kemudian ada juga bahasa asing, misalnya dari bahasa Belanda, ya, moril jadi morel. Sanskerta ada laba jadi laba, vira dengan swasta jadi wira swasta, ada Portugis misalnya bangko jadi bangku, ya, bendera jadi bendera, ini agak mirip-mirip ya. Jadi hanya disesuaikan dengan bentuknya misalnya atau ejaannya, penulisannya. Nah, kita lihat misalnya dari bahasa Arab juga ada ya, ada juga dari bahasa Latin. Nah, ini yang tidak dituliskan dalam bahasa Indonesia karena penulisannya tetap menggunakan bahasa Latinnya. Ini contoh yang tadi unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Ada 3 cara membentuk istilah, yaitu dengan penerjemahan, dengan penyerapan, dan ada juga yang menggabungkan antara penyerapan dan penerjemahan. Ya, misalnya department store, jadi tos serba diterjemahkan ya. Lalu ada juga yang diserap, misalnya biologi dari Y jadi I, ya, komputer dari C jadi K misalnya. Ya, seperti ini. Ada juga yang digabung, misalnya closed system jadi sistem tertutup, jadi sudah diperbaiki bentuknya juga diterjemahkan gitu kan. Dark cell misalnya, bentuknya diterjemahkan tapi penulisannya juga disesuaikan seperti ini. Ini ada 3 cara ya membentuk istilah. Jadi ada yang diterjemahkan, ada yang diserap, ada juga yang menggabungkan keduanya. Nah, kalau kita lihat di sini ada juga yang istilahnya pereka ciptaan istilah. Jadi selain ada yang diterjemahkan, diserap atau digabungkan tadi antara penerjemahan dan penyerapan, ternyata ada juga yang namanya pereka ciptaan istilah. Istilah hasil reka cipta dari kegiatan yang dilakukan oleh ilmuwan, budayawan, dan seniman. Jadi ketika ilmuwan, budayawan, dan seniman misalnya melakukan sesuatu, kemudian mereka membuat istilah, nah ini bisa saja menjadi satu istilah yang diakui, itu namanya pereka ciptaan. Misalnya, ada istilah fondasi cakar ayam. Ini diciptakan saat pembangunan Bandara Soekarno-Hatta. Atau ada istilah sintas atau padannya kata survive. Ini diciptakan oleh Mien A. Rifai, seorang pakar biologi pada tahun 1996 karena adanya kata lintas, pintas, tuntas, dan sebagainya dalam bahasa Indonesia. Jadi dia membuat analoginya, misalnya ada kata sintas seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan pereka ciptaan istilah. Nah, ini yang disebut dengan tata istilah. Jadi bagaimana istilah bahasa Indonesia itu bisa dihasilkan. Nah, ada pedoman pembentukan istilah yang bisa kalian baca sebenarnya. Jadi bagaimana membentuk istilah dalam bahasa Indonesia seperti itu. Ini ya. Ini untuk tata istilah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan, ada pertanyaan? Bisa dipahami apa yang Ibu sampaikan? Ada pertanyaan? Silakan. Ini hanya ada 33 orang, kemana yang lainnya? Ada 2 orang yang belum hadir berarti? Tadi ada Bu, sudah ada mungkin 36. disconnect Bu. Oke, ya oke. Baik, ada pertanyaan untuk tata istilah. Jadi bagaimana sih istilah bahasa Indonesia itu dihasilkan? Ada 3 cara ya. Tadi ada penerjemahan, kemudian penyerapan, ada juga yang gabungan dari penerjemahan dan penyerapan. Tapi ada yang keempat berupa pereka ciptaan istilah. Jadi seniman, budayawan, ilmuwan bisa saja menciptakan sebuah istilah yang kemudian akan dikenal oleh masyarakat. Biasanya koran-koran gitu ya, media massa itu banyak memberikan istilah-istilah baru. Banyak memberikan istilah baru sehingga dikenal oleh masyarakat. Apalagi dengan teknologi yang begitu cepat saat ini, kita bisa menemukan istilah, misalnya dulu tuh istilah apa belum muncul, misalnya gawai, belum muncul tuh, muncul di satu koran, kemudian koran lain misalnya pakai istilah yang berbeda. Nanti dilihat masyarakat tuh lebih banyak menggunakan yang mana gitu. Sehingga nanti akan muncul kata yang kemudian dipilih sebagai istilah yang tadi, yang istilah sebagai padanannya. Seperti itu. Oke, ada yang bertanyakan sampai di sini? Tidak ada? Jelas apa yang Ibu sampaikan? Mohon respon, jelas? Jelas Bu. Jelas Bu. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan ke materi kita selanjutnya. Ya, kita akan membahas topik kata. Kita mulai dari awal
Sebentar, ya. Nah, kita akan mulai satu tataran dalam bahasa, yaitu kata. Ya, topik kita adalah kata, kemudian ada kata baku dan pemilihan kata. Jadi nanti kita lihat kata itu apa, kata baku itu seperti apa, dan pemilihan kata itu prosesnya seperti apa, dan seperti apa pertimbangan-pertimbangan untuk bisa menghasilkan sebuah diksi dalam memilih kata yang baik. Oke, kita lihat kata. Ya, kalau kita buka KBBI, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan suatu perasaan dan pikiran. Nah, kemudian kalau dilihat dari bidang linguistik dikatakan satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terjadi dari morfem tunggal. Nah, jadi kalau kita belajar bahasa ada tatarannya sebenarnya. Dari mulai bunyi, fonem, ya, A, B, C itu fonem namanya bunyi. Lalu satu tataran di atasnya adalah morfem. Morfem ini ada dua, ada yang bebas, ada yang terikat. Misalnya morfem bebas itu kata batu. Batu itu dikatakan morfem. Mengapa? Karena kalau dia dipisah antara ba dengan tu, itu nggak ada makna satu-satunya. Tapi kalau sudah jadi batu, dia jadi punya makna, gitu ya. Nah, morfem yang terikat itu imbuhan. Mengapa? Karena imbuhan ini membawa makna baru. Ya, misalnya cantik menjadi tercantik. Jadi katanya tercantik. Nah, cantik maknanya apa? Ketika diberi imbuhan ter menjadi paling cantik. Otomatis imbuhan ter itu membawa sebuah makna. Gitu. Makanya dia disebut sebagai morfem gitu. Akan tetapi yang disebut dengan morfem terikat ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Artinya dia baru bisa punya makna kalau nempel. Misalnya kita tanya, makna imbuhan ter, imbuhanmu itu apa? Nggak ada maknanya. Karena kalau dia tidak menempel dengan morfem lain, dia tidak jelas maknanya. Tapi kalau dia sudah menempel, misalnya tadi ter jadi tercantik, misalnya ya, terus jadi terjatuh misalnya gitu ya. Terbawa kan maknanya beda. Terbawa tidak sengaja dibawa misalnya. Tercantik bermakna paling cantik gitu. Ketika dia menempel, si morfem terikat ini nempel ke morfem lain, dia bisa menjadi kata. Nah, misalnya di atas morfem itu kita akan menemukan kata. Jadi kalau kita tanya misalnya ada kata membantu. Ada berapa morfem di dalamnya? Ada dua. Ada morfem bantu dengan morfem me. Mengapa? Karena bantu itu sudah jadi morfem karena dia tidak bisa dipecah lagi misalnya. Nah ini. Bu, morfem terikat ada lagi nggak selain imbuhan? Ada. Misalnya kata siur, ya, simpang siur. Dia baru punya makna kalau nempel kata simpang, ya. Jadi atau bolak-balik, misalnya kata bolak tidak punya makna, tapi kalau dia menempel dengan kata bolak-balik, dia jadi punya makna. Ini yang disebut dengan morfem terikat. Jadi punya makna kalau udah nempel ke morfem yang lain. Nah, dia akan membentuk kata ini. Nah, di sini disebutkan bahwa kata ini bisa berdiri sendiri, ya, tapi harus ada juga yang merupakan morfem gabungan misalnya, ya tadi, misalnya maha kuasa, jadi seperti itu. Ini kata. Kalau kita lihat di sini, ya, ada topik yang kita bahas, ada kata, lalu kata baku, dan pilihan kata atau diksi. Di sini ada kata membahas bentuk kata, jenis kata, makna kata, kemudian ada kata baku, pengertiannya apa, cirinya, lalu fungsinya, lalu pembentukannya apa, dan terakhir ada soal pemilihan kata atau proses memilih kata, atau kita sebut pilihan kata diksi. Diksi itu hasilnya, ya. Kita lihat di sini. Nah, bentuk kata itu ada dua, ada kata dasar dan kata bentukan. Nah, kata bentukan ini ada dibentuk dari 4 proses. Ada afiksasi atau pengimbuhan, kita sebut. Lalu reduplikasi, pengulangan, nanti hasilnya kata ulang. Kemudian ada komposisi, ada juga abreviasi. Jadi kalau misalnya kita ditanya, bagaimana kata dalam bahasa Indonesia dibentuk, itu ada 4. Ya, ada melalui afiksasi, ada melalui reduplikasi, ada melalui komposisi, ada juga yang melalui abreviasi. Ibu akan jelaskan satu persatu. Ya. Kata dasar atau kata inti, ya, misalnya nih makan, tidur, dia nggak dikasih imbuhan apa-apa, nggak dikasih kata ulang, misalnya dia kata dasar ini, makan, tidur, baca, tinggi, ini kata dasar. Tapi ada juga kata bentukan. Ini merupakan hasil dari proses pembentukan kata, ya. Ada afiksasi, reduplikasi, komposisi maupun abreviasi. Nah, kita lihat afiksasi contohnya. Afiksasi itu ada beberapa, ada
awalan atau disebut prefix, ada akhiran kita sebut sufiks, ada konfiks gabungan, ada juga simulfiks yang ya kompleks ya. Misalnya nih yang awalan itu yang paling produktif dalam bahasa Indonesia itu imbuhan me, ya awalan me, ber. Nah, kemudian ada sisipan, infiks. Tapi bahasa Indonesia sangat jarang menggunakan infiks ini, ya. Mengapa? Karena dia tidak produktif. Ada misalnya kinerja ya, geletar, tapi jarang. Kalau orang Sunda mungkin menemukan Fahmi, mohon maaf Fahmi, latar kamu mengganggu sekali. Boleh diganti ya. Oke. Ibu lanjutkan. Ada akhiran misalnya ikan, annya ya. Kemudian ada konflik ini gabungan, ada berkan, beran, perkan, peran dan sebagainya. Lalu ada simulfiks, ini yang sudah kompleks, ada memperkan, misalnya memperi, diperkan, diperi, ini contoh afiksasi. Kemudian, nah Ibu ulangnya bahwa dalam bahasa Indonesia itu ada afiks itu sekitar 50-an, ya 50 lebih lah afiksasi dalam bahasa Indonesia, afiks ya. Kemudian ada yang kedua, reduplikasi. Ini mengulang bentuk dasar, sebagian atau keseluruhan ini sudah dipelajari di SMA. Misalnya ada kata ulang utuh, rumah-rumah, kata ulang berimbuhan, yang hitung-menghitung contohnya. Kata ulang sebagian, dwipurwa, tetangga, dari tangga-tangga jadi tetangga, rumput-rumput rumput. Kata ulang berubah bunyi, sayur-mayur, bolak-balik tadi ya. Lalu ada kata ulang semu, kupu-kupu. Ini reduplikasi. Kemudian yang ketiga, bentukannya ada melalui komposisi atau pemajemukan. Ya, ini menggabungkan dua kata atau lebih yang menimbulkan arti baru. Nah, ada yang sebut kata majemuk, ada yang sebut idiom, ada juga frasa. Contohnya kata majemuk, kotak hitam, tanda tangan, idiom. Kalau idiom ini bedanya dengan kata majemuk. Idiom ini sering disebut ungkapan. Karena apa? Karena si idiom ini membentuk kata dengan makna yang tidak bisa dilihat dari kata-kata pembentuknya. Dia membawa makna sendiri. Misalnya kalau kata majemuk kan rumah sakit misalnya. Bisa kita sebut rumah untuk orang sakit gitu ya. Tapi kalau idiom ini punya makna yang sudah tidak bisa lagi diambil dari atau diterka dari kata-kata pembentuknya. Misalnya kambing hitam maknanya kan bukan kambing yang berwarna hitam gitu ya. Misalnya, melainkan orang yang dijadikan tersangka misalnya gitu ya. Atau ada juga yang ketiga frasa ya, sangat hitam, jari hitam. Ini kalau kita baca buku bahasa ini frasa pun luas, nanti jenisnya banyak. Tapi ini kita melihatnya dari sisi bentukan kata bahwa ada proses ketiga ya dalam pembentukan kata di bahasa Indonesia itu melalui komposisi yang hasilnya berupa kata majemuk, idiom maupun frasa. Lalu yang keempat ada abreviasi atau pemendekan. Nah, ini dia dengan menanggalkan satu atau berbagian kata. Jadi ada singkatan, ya, ada 5 jenis abreviasi, ada singkatan, misalnya TNI. Nah, kita sudah baca juga di UEBI kemarin ya, ada pembahasan ini. Lalu ada juga penggalan, misalnya DOK, SUS, gitu. Itu juga abreviasi. Ada akronim, misalnya akronim yang bisa dilafalkan seperti kata, misalnya Maijen, Siskamling, pemilu, baper ya. Ada konstruksi ya, misalnya tidak jadi tak, tidak akan jadi takkan misalnya, tapi ini juga tidak terlalu banyak ya. Lalu ada lambang huruf ya, misalnya gram, sentimeter seperti ini. Ini yang merupakan abreviasi. Jadi kalau kita tanya bentuk dari mana kok bentukan apa jenis pembentukan kata itu ada 4 ya. Ada afiksasi, reduplikasi, komposisi dan abreviasi. Ini. Kemudian kita lihat sekarang, nah lihat jenis kata itu ada kata benda, kita sebut bahasa linguistiknya nomina, kemudian kata kerja, verba, ada kata sifat, kita sebut adjektiva, ada kata ganti, pronomina, ada kata keterangan, adverbia, ada kata bilangan, numeralia, dan kata tugas. Nah ini yang kata tugas ini yang kalau kita tuliskan di dalam misalnya judul itu kata depan, kata hubung, misalnya kata ini kan tidak usah pakai huruf kapital. Ini kata tugas. Jadi kata tugas ini biasanya membawa tugasnya sendiri-sendiri, misalnya kata depan sebagai kata hubung, ya, kata sandang, kata seru seperti ini. Kita lihat sekarang makna kata. Kalau kita lihat ada 2 jenis makna, ya. Yang pertama makna denotatif, yang kedua makna konotatif. Jadi kita sering menyebut denotatif itu sebagai makna sebenarnya ya. Kalau misalnya kita buka kamus ya,
Nah, itu ada makna denotatif, misalnya bulan ini aku akan pulang kampung. Bulan ini mengacu pada Januari, Februari, dan seterusnya. Gitu kan. Lalu ada contoh lagi, ibuku membelikan aku 1 pot bunga mawar. Nah, bunga ini mengacu pada tumbuhan. Tetapi kalau kita lihat ada makna kiasan atau makna tidak sebenarnya, ada juga misalnya adikku kesakitan saat dia datang bulan. Nah, bulan ini tidak mengacu pada bulan Januari dan seterusnya. Dia mengacu pada siklus haid ya, atau menstruasi perempuan misalnya. Lalu Dewi adalah bunga desa. Nah, bunga desa ini tidak mengacu pada tanaman. Dia mengacu pada perempuan yang cantik misalnya ya, perempuan gitu. Ini makna denotatif dan makna konotatif. Kemudian ada hubungan pertalian makna, ada sinonim, antonim, homonim, homofon, homograf, polisemi, hipernim, hiponim, idiom. Nah, kalian sudah pernah belajar semua ini. Ibu hanya memberikan secara singkat saja ya. Misalnya sinonim di sini ya. Kita seringkali kalau dulu tuh guru SD, SMP misalnya bilang sinonim itu persamaan kata gitu ya, tapi sebenarnya enggak gitu. Sinonim ini sebenarnya adalah 2 kata atau lebih yang memiliki makna yang hampir sama. Artinya dia tidak selalu mutlak sama. Ya. Kalau misalnya kita bicara soal sinonim, bukan kata yang sama, melainkan makna katanya hampir sama. Dan dia itu tidak selalu bisa saling menggantikan, ya. Misalnya ada kata sukar, sulit, rumit, itu kan dipakai dalam konteks yang berbeda misalnya, sehingga dia tidak selalu bisa menggantikan. Atau ada kata besar atau agung misalnya ya, besar dan agung itu bersinonim. Ketika kita bilang jalan raya bisa, jalan besar bisa, tapi jalan agung kan sudah tidak pas konteksnya misalnya. Ini yang disebut dengan sinonim. Lalu yang kedua ada antonim ya. 2 kata atau lebih yang memiliki makna bertentangan, misalnya senang, sedih, senang berantonim dengan sedih atau pilu, besar berantonim dengan kecil atau mungil. Ini antonim ya, jadi maknanya bertentangan. Kemudian ada juga homonim. Nah, homonim ini kata yang memiliki penulisan dan pengucapan yang sama tapi maknanya beda. Misalnya ada kata halaman yang mengacu halaman buat apa di rumah, misalnya halaman teras atau apa, bisa juga halaman buku misalnya. Lalu bisa itu bisa dapat, bisa juga bisa racun misalnya, gitu ya. Homonim. Lalu ada homofon yang ini memiliki persamaan pengucapan tapi penulisan dan maknanya beda. Misalnya sanksi, dibunyikan sanksi sama tapi penulisannya beda ya. Jadi fontnya homofon sama bunyi gitu ya. Bank dengan bank misalnya, dibacanya sama tapi tulisannya beda. Lalu ada homograf, ini yang kebalik, tulisannya yang sama, bunyinya beda. Misalnya apel dengan apel, mental dengan mental. Ini yang disebut dengan homograf. Jadi homofon, bunyi, homo sama bunyi, homograf sama tulisan. Kemudian kita lihat ada kata umum ya, hipernim, ada kata khusus hiponim. Jadi hiper itu di atas, hipo itu ke bawah. Misalnya kata umumnya melihat, tapi kalau pakai kata khusus ada melotot, melirik, mengintip, menatap, memandang, meninjau. Ini adalah kata umum dan kata khusus. Kemudian ada juga polisemi. Polisemi ini adalah kata-kata yang maknanya lebih dari satu sebagai akibat terdapatnya lebih dari sebuah komponen konsep makna pada kata-kata tersebut. Contoh ada kata kepala. Misalnya kepala ini kan anggota tubuh manusia atau binatang yang sangat penting. Nah, tapi kita lihat di sini ada kuncinya, misalnya terletak di bagian atas. Misalnya ya, kepala adik luka kena pecahan kaca. Alamatnya ada pada kepala surat. Kepala paku itu terbuat dari baja. Ibuku menjadi kepala gudang. Jadi kata kepala ini bisa digunakan ya untuk kepala adik atau kepala surat, kepala paku. Ini punya konsep polisemi di sini. Mengapa? Karena dia sama-sama ada di atas terus ya. Bentuknya bulat, tapi kan kepala surat nggak bulat bentuknya misalnya gitu ya. Tapi ini ada persamaannya lah misalnya. Ini yang disebut polisemi. Kemudian ada idiom atau ungkapan tadi yang Ibu bilang, kalau kata majemuk, dia masih bisa dilihat maknanya dari kata-kata yang membentuknya. Tapi kalau si idiom ini, dia sudah mempunyai makna sendiri yang berbeda dari makna lain, dari kata pembuatnya. Misalnya, meja hijau bukan meja yang hijau warnanya gitu kan, makan angin juga bukan kita makan angin, tapi dia punya makna
sendiri atau disebut dengan ungkapan ini. Nah, ini bedanya kata majemuk dengan idiom. Kalau kata majemuk itu masih bisa ditelusuri maknanya dari kata-kata pembentuknya, ya. Tapi kalau idiom ini dia sudah punya makna sendiri. Ini. Selanjutnya kita lihat kata baku, ya. Jadi apa yang kita pelajari dalam bahasa Indonesia adalah kata baku. Tadi hampir Ibu berikan tugas atau soal 50 kata baku, tetapi sayang tadi ada kendala. Semoga lain waktu bisa ya, atau nanti kalau sudah ada yang bisa buka, boleh dicoba di rumah untuk Ibu lihat apakah kalian menguasai kosakata baku dalam bahasa Indonesia itu cuma 50. Sementara kosakata bahasa Indonesia itu ada banyak sekali ya. Nah, kita lihat di sini, kata baku adalah kata yang cara pengucapannya atau penulisannya sesuai dengan kaidah yang dibakukan. Kaidah standar yang dibakukan terdapat dalam PUEBI dan KBBI. Jadi kalau mau melihat standarnya itu harus punya PUEBI dan harus punya KBBI. Bisa saja misalnya penulis hurufnya tidak benar ya, tidak baku itu seperti itu. Atau pengucapannya misalnya ya. Kita lihat. Selanjutnya ciri-ciri kata baku ya, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Jadi kalau kalian buka kamus di KBBI itu ada ragam, misalnya ada istilah cak. Cak itu maknanya cakapan. Jadi kalau itu adalah cakapan berarti kata tersebut bukan kata baku ya. Yang kedua, sesuai dengan konteks kalimatnya. Jadi ketepatannya dalam pemakaian kalimat. Kemudian tidak terkontaminasi dan tidak rancu ya. Jadi tidak ada kontaminasi dari istilah asing misalnya, atau tidak rancu juga. Dan pemakaian imbuhan secara eksplisit. Jadi kalau pakai imbuhan dia tertulis secara eksplisit. Misalnya kan kita sering tuh mencuci jadi nyuci misalnya gitu kan, tapi kan tidak ada imbuhannya dalam bahasa Indonesia, adanya mencuci gitu. Jadi nggak bisa jadi nyuci, itu jadi tidak baku misalnya seperti itu. Menyuci misalnya juga tidak baku karena ada aturan penggunaan imbuhan dalam bahasa Indonesia. Nah, kita lihat di sini contoh ada kata baku cantik sekali, tidak baku cantik banget, lurus saja, lempeng aja misalnya, masih kacau, masih semrawut. Uang, duit misalnya, tidak mudah, enggak gampang, diikat dengan kawat, diikat sama kawat. Nah, ini kan ada bunyi yang beda. Bagaimana kabarnya? Gimana kabarnya? Nah, ini tidak baku. Nah, kita bisa melihat ini ya, kebakuan ya. Kebakuan ini ya sebenarnya berfungsi untuk pemersatu. Jadi kalau kita punya keseragaman ya, dengan adanya tadi kan Ibu bilang istilah, tata istilah misalnya, kenapa kita perlu kodifikasi supaya ada keseragaman bahwa orang Indonesia baik yang di Jawa maupun yang di Sulawesi gitu, dia punya keseragaman berbahasa. Nah, jangan sampai di Jawa orang bilang ini tapi di sana begini. Tapi ketika kita sudah punya yang baku, punya KBBI sebagai pedoman, punya PUEBI sebagai pedoman, baik kita di Jakarta maupun nanti kita ada di Papua misalnya, katanya sudah sama, seragam, seperti itu yang baku itu. Fungsi pemberi kekhasan, tentu saja dia juga menjadi khas, membuat khas bahasa Indonesia, pembawa wibawa, betul, jadi kalau digunakan tentu kita akan tampak berwibawa, dan fungsi kerangka acuan, ini sebagai acuan. Misalnya kita menulis karya ilmiah, diharuskan menggunakan kata baku, berarti acuannya apa? Seperti itu ya, ini fungsi kata baku. Kemudian kita lihat ya, kalau kita bicara pemilihan kata, ada yang disebut dengan pemilihan kata, disebut prosesnya, hasilnya adalah diksi. Nah ini agak panjang. Jika kalian punya pertanyaan, jangan sungkan ya, jangan menunggu Ibu selesai, karena lumayan panjang materi kita hari ini dan lumayan banyak. Nah, kita lihat diksi apa sih sebenarnya? Diksi ini adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan, sehingga diperoleh efek tertentu. Jadi, diksi ini pilihan kata, ya. Prosesnya adalah pemilihan kata. Kalau kita melakukan pemilihan kata atau proses itu, nanti kita akan menghasilkan diksi yang tepat, ya. Diksi ini yang tepat, ini kata yang tepat dan selaras, baik dalam penggunaan dan juga bisa menyampaikan ide atau gagasan. Sehingga apa yang kita harapkan si pembaca atau pendengar kita itu ngerti, itu tersampaikan gitu ya. Jadi prosesnya ini cukup lama gitu, cukup sulit, juga harus ada teori-teori yang kita kuasai, begitu juga dengan pengetahuan kita soal kebahasaan atau kaidah kebahasaan. Nah, kita lihat dasar pertimbangan dalam memilih kata itu ada 4. Ada ketepatan, kebenaran, kehematan, dan keserasian. Ini gabungan dari berbagai sumber ya, jadi ada yang menyebut 3, ada yang menyebut 4. Nah, Ibu mengambil 4, jadi Ibu sudah klasifikasikan ini berdasarkan beberapa sumber.
Dilihat dari ketepatannya ya, ada yang pertama menguasai kosakata. Yang kedua, membedakan denotasi dan konotasi, membedakan bentuk bersinonim, membedakan kata-kata yang ada, menggunakan eufemisme, menggunakan kata konkret dan kata abstrak. Ya. Oh, ada lagi satu lagi, menggunakan kata spesifik ya, sebentar. Kata general dan kata spesifik. Nanti kita lihat, mohon maaf terlewat. Karena Ibu menambahkan beberapa poin di sini. Oke. Baik, kita lihat di sini ya, satu persatu menguasai kosakata. Jadi ini soal pemahaman terhadap makna kata berhubungan dengan semantik. Jadi kalau kita belajar bahasa Indonesia ya, lalu kita mengenal kosakata bahasa Indonesia, otomatis kita harus memahami makna kata secara baik. Misalnya, ada kesalahan yang sudah memfosil. Misalnya ada kalimat, dia bersikap acuh tak acuh. Acuh tak acuh itu maknanya peduli tak peduli. Jadi sebenarnya kata acuh itu bermakna peduli. Akan tetapi kita sering mengatakan acuh itu justru tidak peduli. Misalnya dia bilang nih, saya sedih sekali karena dia mengacuhkan saya. Ibu bilang, kok diacuhkan sedih? Karena apa? Karena sebenarnya acuh itu adalah peduli gitu. Nah, makanya kita lihat di sini ada, misalnya ada kalimat, karena mengacuhkan petunjuk panitia, banyak peserta tidak bisa menyelesaikan lomba. Ini salah. Mengapa kalau dia sudah membaca petunjuk, nggak mungkin lah dia bisa gagal misalnya. Jadi kata acuh di sini kurang pas dari segi makna. Ini kesalahan yang memfosil. Ya. Atau ada lagi misalnya dia bergeming. Ya. Bergeming. Ya, dia diam, dia bisa gini, dia diam tak bergeming. Bergeming itu maknanya diam. Coba kalian buka kamus. Kata bergeming maknanya itu diam. Masa kalimatnya jadi dia diam tak diam? Nah, nggak mungkin, ya. Jadi bergeming itu diam, sehingga dia bergeming. Maksudnya itu dia diam. Tapi kita sering menggunakan dia diam tak bergeming, misalnya. Itu sudah terbiasa banget tuh dalam karya sastra atau cerita misalnya. Nah, itu salah. Nah, seperti ini mengacuhkan, kita sering salah kaprah menggunakannya. Misalnya kita harusnya menggunakan kata acuh itu sebagai maknanya peduli, kita sering justru sebaliknya gitu. Mengacuhkan itu sama dengan mengabaikan. Padahal ada kata yang lebih tepat yaitu mengabaikan. Jadi menguasai kosakata ini sangat membantu bagaimana kita bisa memilih kata yang tepat. Atau ada contoh lagi. Misalnya ada kata pewaris dan waris. Kita sering kali menyebut pewaris. Misalnya Mira adalah pewaris tunggal kekayaan ayahnya. Ini salah. Kenapa? Karena pewaris itu kalau kita buka di kamus maknanya adalah orang yang mewariskan, bukan mewarisi. Sehingga sebenarnya pewaris itu adalah si bapaknya. Si Nita itu adalah waris, yang menerima waris, itu namanya waris. Nah, itu. Lalu ada juga istilah peninju dan petinju. Apa bedanya sih, Bu? Coba siapa yang tahu bedanya peninju dan petinju? Siapa yang tahu? Coba. Apa bedanya peninju dan petinju? Ibu mau tunjuk orang ah sekarang. Sebentar, Ibu akan pilih orang. Barangkali kalian tahu bedanya peninju dan petinju. Kita lihat. Ibu mau tanya Hening. Hening ada? Hening? Ya, Bu. Oke, Hening. Coba, kamu tahu nggak bedanya peninju dan petinju? Kalau peninju, orang yang meninju. Kalau petinju itu kayak profesi gitu, bukan, Bu? Iya, orang yang bertinju. Nah, jadi melihatnya itu dari bentuknya, ya. Peninju itu terbentuk dari meninju. Kalau petinju itu terbentuk dari bertinju, gitu. Sama dengan pecinta dengan pencinta, ya. Pecinta itu dari bercinta, pencinta itu dari mencinta, gitu. Jadi bahasa Indonesia itu punya yang seperti itu. Jadi kalau kita misalnya kan kadang me dengan pe ya, me dengan pe itu sejalan. Misalnya men akan menjadi pen gitu.
ya. Tapi kalau ber misalnya akan menjadi pe misalnya gitu, ya. Kayak ini, petinju kan dari bertinju, peninju dari meninju. Nah, jadi kan jangan salah lagi nih, harus tahu pembentukannya. Jadi ini ya, yang pertama konteksnya yaitu untuk memilih kata kita harus menguasai kosakatanya dari ketepatan. Yang kedua, bisa membedakan makna denotasi dan konotasi ya. Misalnya ini ada dia menanam bunga dengan dia memang menjadi bunga di kampungnya. Nah, ini makanya beda. Atau Joni dibawa ke meja hijau dengan meja hijau itu dipakai untuk bermain tenis meja misalnya. Ya. Kalimat pertama bermakna denotasi. Kalimat kedua bermakna konotasi. Kalimat ketiga bermakna konotasi. Yang keempat bermakna denotasi. Nah, coba kita lihat. Ada kata menakhodai. Ini bisa denotasi, bisa konotasi. Jembatan juga bisa jadi konotasi, bisa jadi denotasi. Coba siapa yang bisa membuat kalimat dengan menakhodai dulu, yang denotasi dan konotasi? Ada? Siapa? Kalau nggak ada, Ibu yang tunjuk nih. Oke, Firda, coba Firda. Menakodai yang denotasi. Misalnya, Tony sedang menakodai kapal. Oke, kalau yang konotasi? Masih bingung, Bu. Nah, misalnya, seorang kepala rumah tangga harus bisa menakodai. Jadi rumah tangga itu dinakodai ya. Itu contohnya. Ya, jadi untuk rumah tangga, kepala rumah tangga bisa menakodai, tapi kan bukan. Kalau kita buka kamus misalnya nakoda ya, kata nakoda. Ibu sambil buka-buka kamus ya. Jadi kalian juga boleh sambil buka-buka kamus supaya kita sambil belajar buka kamus. Nakoda misalnya ya. Nah, kan ini yang di kamus itu adalah yang denotatif atau denotasi. Di sini disebutkan juragan atau pemimpin perahu atau kapal. Lalu bisa juga perwira laut. Nah, tapi nakoda yang kedua itu yang untuk menakodai rumah tangga gitu kan. Nah, ini kan tidak masuk ke dalam konteks makna itu. Gitu ya. Maknanya berarti konotatif, makna kias atau makna tidak sebenarnya. Nah, sekarang jembatan. Misalnya, jembatan kalau kita buka di kamus, coba siapa yang bisa membuat membuat kalimat dengan kata jembatan? Saya, Bu. Ya, silakan. Izin kata pertama yang kata dasarnya, yang aslinya denotasi. Jembatan itu sedang dibangun oleh beberapa orang. Sedangkan konotasinya, Fahmi sedang menjembatani hubungan dia dengan perempuan itu. Oke. Oke, ya. Menjembatani ya. Jadi jembatan ini bukan kan ini jalan dari bambu misalnya ya, itu maknanya berbeda. Nah, bagus ya. Jadi seperti itu. Ini yang disebut dengan makna denotasi dan konotasi, dan ini sekarang sudah mulai banyak loh, misalnya cabai dengan cabai-cabayan, atau amplop tadi amplop dengan amplop ya. Kursi misalnya ya. Kursi tempat duduk dengan kursi misalnya jabatan. Nah, ini sekarang kan sudah semakin berkembang hal-hal yang seperti itu. Ini contoh. Jadi untuk memilih kata kita harus bisa membedakan makna denotasi dan makna konotasi, itu yang kedua. Dari sisi ketepatan. Yang ketiga, dari sisi ketepatan harus membedakan bentuk sinonim. Misalnya gini, besar, agung, raya, akbar. Yang tadi bilang bahwa sinonim itu tidak selalu bisa saling menggantikan. Misalnya gini, saya sedang bersusah hati. Kata susah dengan kata sukar atau kata rumit itu kan bersinonim. Tapi kan kita tidak bisa menggantikan bahwa dengan kata saya bersusah hati lalu kita ganti saya sedang berumit hati, kan nggak masuk konteksnya gitu. Atau saya sedang bersukar hati, ya lebih banyak ke susah kalau hati itu kan gitu. Atau misalnya konteks yang lain gitu ya, kalau agung raya yang tadi Ibu sebutkan misalnya, atau mati meninggal, misalnya kita nggak bisa bilang bahwa ayah saya mampus misalnya gitu kan, nggak mungkin, itu kasar sekali ya. Misalnya gugur untuk pahlawan, si Adi gugur kemarin, nggak mungkin juga kan, wafat meninggal mungkin masih mungkin ya, tapi kalau gugur kan untuk pahlawan misalnya ini ya. Jadi atau ya ada banyak
sekali sinonim dalam bahasa Indonesia. Kita punya thesaurus. Nah, ini yang bisa kita lihat. Misalnya kalau Ibu cari judul buku atau apa, bikin judul buku atau apa, misalnya mau bikin kegiatan atau apa, biasanya cari sinonim di thesaurus, kamus sinonim Indonesia misalnya. Jadi kita bisa tahu kata-kata yang punya makna hampir sama. Misalnya untuk kata-kata yang indah atau bikin puisi ini juga bisa digunakan. Ya. Jadi ketika kita memilih kata, kita harus bisa membedakan bentuk sinonim ini karena apa? Konteksnya tidak selalu sama. Bisa saja satu kata tidak bisa menggantikan kata yang lain. Gitu. Bisa digantikan, tapi bisa juga tidak. Jadi tidak selalu bisa menggantikan. Lalu yang keempat, membedakan kata-kata yang ejaannya mirip nih, misalnya syarat dan syarat. Nah, ini beda kan? Ada sah dan syah, kurban dan korban, lulus dan lolos, masa dan masa misalnya. Ada dan lain-lain dan sebagainya. Jadi kita harus tahu perbedaannya. Nah, ini adalah kata-kata yang ejaannya mirip dalam bahasa Indonesia tetapi maknanya beda. Ya. Misalnya, ya, itu. Lalu yang kelima, menggunakan eufemisme. Jadi untuk bisa memilih kata dari ketepatan kita harus bisa menggunakan eufemisme. Eufemisme ini berhubungan dengan ungkapan yang halus, ya. Jadi jangan sampai kita menggunakan kata-kata yang vulgar atau tidak sopan atau kasar. Tetapi ada peraturannya bahwa eufemisme ini tidak boleh digunakan untuk menyembunyikan fakta, ya. Misalnya eufemisme gini nih, ada kan mati untuk manusia tapi kita pakai meninggal dunia. Ya, lalu ada miskin, kita pakai kurang mampu. Ini eufemisme ini penghalusan. Tetapi penggunaan eufemisme ini tidak selalu boleh, ya, terutama kalau kita mau menutupi fakta itu nggak boleh. Ya, jadi kita harus menghindari eufemisme untuk menutupi fakta. Ya, misalnya bikin berita, terus di berita itu misalnya gini, pernah beberapa tahun yang lalu terjadi gini, di daerah Cempaka Putih terjadi banjir, tapi diganti kata banjirnya dengan genangan, gitu ya. Nah, genangan dengan banjir kan beda makanya, tapi dia halusin tuh jadi genangan. Pas datang ke sana ternyata tinggi airnya kan gitu. Nah, itu kan juga menutupi fakta. Orang pikir cuma genangan, pas nyampe sana banjirnya sedadak misalnya kan, itu kan ditutupi faktanya bahwa itu bahasa halusnya genangan, padahal itu banjir, tapi dia nggak mau nyebut banjir. Misalnya itu contoh ya, contoh eufemisme yang tidak boleh dilakukan karena dapat menyembunyikan fakta gitu ya. Kemudian yang keenam, menggunakan kata yang bermakna generik dan spesifik. Nah ini, ya mohon maaf tadi Ibu salah menuliskan di atasnya 5, yang ini baru 6 yang abstrak konkret ya, ditukar saja. Menggunakan kata yang bermakna generik dan spesifik. Jadi ada kata yang maknanya umum ya, ada juga makna spesifik atau maknanya khusus. Nah, kita lihat contoh ya, kapan kita menggunakan makna umum, kapan makna spesifik. Penduduk Indonesia yang tergolong kurang mampu masih banyak. Ketika kita menulis karya ilmiah, istilah banyak ini masih relatif. Banyak untuk kita, belum tentu banyak untuk negara lain. Gitu. Jadi, kalau kita menulis karya ilmiah, akan lebih baik ketika kita menggunakan angka atau data. Misalnya ya, kita bandingkan dengan kalimat yang terakhir. Penduduk Indonesia yang tergolong kurang mampu masih ada 16 juta orang. Ya, jadi banyak dan sedikit, cantik, jelek, bagus, buruk itu relatif, itu general tuh. Nah, yang seperti itu akan membuat perbedaan tafsiran. Mengapa misalnya untuk kita banyak, tapi untuk orang lain sedikit misalnya. Ya kan itu relatif. Untuk orang kita bagus, untuk orang lain kurang bagus atau jelek, misalnya itu relatif. Jadi ketika kita menulis karya ilmiah, kita akan lebih baik jika kita menggunakan kata bermakna khusus atau spesifik gitu ya. Jadi hindari kata-kata yang sifatnya generik. Misalnya penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan masih banyak gitu. Harusnya sebutkan datanya berapa. Hal ini misalnya berapa persen gitu kan. Ya, jadi ada persentase, ada angka, itu lebih baik untuk karya ilmiah kalau kita menulis karya ilmiah ya. Jadi hindari penggunaan kata-kata yang generik untuk menulis karya ilmiah. Selanjutnya yang keenam ya, menggunakan kata yang bermakna konkret dan abstrak. Jadi ada kata konkret yang dapat dibayangkan maknanya dengan panca indera ya. Jadi bisa dibayangkan lah. Lalu ada kata abstrak, adalah kata yang sulit dibayangkan dengan panca indera. Contohnya ada konkret itu mobil, pisang, roti, ini konkret, itu kelihatan lah. Tapi kalau abstrak, keadilan, kemanusiaan, kebaikan. Nah, kalau kita misalnya berbicara dengan anak kecil gitu ya,
nulis buku buat anak-anak, kita nggak boleh menggunakan kata abstrak yang terlalu banyak. Mengapa? Karena mereka belum paham keadilan itu apa. Jadi harus dikasih contoh. Misalnya kalau nulisnya gini, Umar adalah orang yang baik hati. Nah, baik hati ini untuk anak kecil misalnya belum jelas karena abstrak. Jadi kita bisa memberikan contoh. Misalnya dia suka membantu orang miskin gitu ya, dia suka berbagi. Nah, itu. Jadi ketika untuk anak kecil, nah ini pemilihan kata kan dengan siapa kita berbicara, untuk konteks apa gitu ya. Tapi kalau bikin karya ilmiah tentu kata-kata abstrak ini akan lebih banyak muncul karena pasti orang sudah paham dengan kemampuan intelijensi yang tinggi, misalnya orang pasti sudah paham seperti itu. Nah, tetapi kalau kita misalnya memilih kata untuk anak-anak gitu, kita harus menghindari kata-kata yang sifatnya abstrak. Kalaupun kita gunakan, tentu harus dilengkapi dengan contoh, dibantu dengan contoh agar si anak-anak ini bisa memahami. Kalau misalnya kalian nulis buku ya, buku untuk anak kecil dengan buku orang dewasa bahasanya pasti beda. Ini bicara soal pilihan kata atau pemilihan kata ya. Nah, ini. Yang kedua ya, itu tadi ketepatan. Yang kedua, aspek kebenaran ya. Ini memperhatikan pengimbuhan kata dan bentuk berpasangan tadi soal baku dan tidak baku, lalu bagaimana menuliskan kata berimbuhan ya, misalnya. Kita lihat di sini. Nah, pengimbuhan kata nih contohnya, men. Men itu morph kan, morph. Ada alomorfnya, ada men, mem, meng, men, menge ya. Gitu. Ada me. Jadi ada 6 ya di sini. Men gitu kan. Nah, jadi kapan kita pakai itu? Misalnya kapan menjadi men ya kalau dia hurufnya C D J T misalnya mencari ya. Cari. Dengar jadi mendengar, jatuh, menjatuhkan misalnya J. Kalau J jarang ya jadi menjelaskan biasanya. Lalu misalnya bawa F foto, memfoto misalnya ya. Nah, P juga tidak lulu kalau misalnya memproduksi, nanti ada bagiannya. Kemudian misalnya dari vokal, kalau huruf vokal itu jadinya mengatur, mengevaluasi, mengukur gitu ya. Jadi dia ada ya S misalnya, menyikut. Nah ini. Lalu menge itu untuk yang satu suku kata, mengebom, mengecat gitu, cat jadi mengecat, bom, mengebom. Nah, ada juga misalnya selain kata huruf-huruf di atas, ya ada bentuknya misalnya L, melarang. Ya, seperti itu. Ada juga pengimbuhan yang misalnya kan imbuhan itu kalau bertemu dengan huruf awal KTST itu akan luluh. Tetapi tidak semua. Kalau dia double konsonan ya, itu tidak luluh. Misalnya kan kalau ini karang, konsonan vokal. Tapi kalau kritik itu konsonan-konsonan. Jadi kalau dia double konsonan dia tidak luluh. Contoh karang misalnya mengarang. Tapi kalau kritik tidak jadi mengkritik. Karena dia double konsonan, dia tetap mengkritik gitu ya. Nah ini pengimbuhan kata. Lalu yang kedua, bentuk berpasangan benar dan salah. Misalnya, mana yang baku tadi ya? Sekedar atau sekadar, kreatif atau kreatif pakai V, nasihat atau nasehat, utang atau utang, misalnya zaman atau zaman, diagnosa atau diagnosis. Ini bentuk berpasangan benar dan salah. Jadi kadang-kala kita masih menggunakan yang salah-salah ini, antri misalnya pada antre gitu ya. Nah, ini bentuk berpasangan. Ini sebenarnya kata baku ya. Ini soal kebenaran. Jadi tadi kenapa kita butuh kata baku itu yang dianggap benar ya. Kemudian yang ketiga, aspek kehematan ya. Aspek kehematan atau disebut juga kecermatan, biasanya orang di buku-buku lain ada yang menyebutkan kecermatan. Ini kita memperhatikan bentuk sinonim, lalu pelesapan subjek, penyebutan umum khusus, penggunaan kata bermakna jamak, dan penggunaan kata bermakna saling. Kita lihat ya. Misalnya ada kalimat gini, kita harus berolahraga agar supaya. Nah ini kan ada sinonim. Ya, sehingga kita harus menghilangkan salah satunya. Misalnya kita harus berolahraga supaya badan kita sehat. Nah, coba yang kedua. Siapa yang bisa menemukan kata bersinonim di kalimat kedua?
adalah merupakan. Adalah merupakan. Iya, adalah dan merupakan. Jadi kita harus menghilangkan salah satunya karena ini bentuk sinonim. Yang ketiga, Lalu kemudian. ada lagi? Ada lagi satu lagi. Tersebut di atas. Iya, Karena karena disebabkan tersebut di atas ada tersebut di atas juga ya. Nah, jadi kita menemukan 3 kata bersinonim ya, ada 6 kata bersinonim, ada 3 kata ya, 3 kelompok gitu ya. Yang bisa kita buang salah satunya. Satu-satunya kita bikin buang-buang satu-satu gitu ya. Lalu yang keempat, sejak dari sampai usia umur. Iya, sejak dari hingga sampai usia umur gitu ya. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Jadi, ketika kita membuat kalimat nanti di kalimat efektif misalnya bentuk sinonim ini harus kita hindari seperti ini. Ya, dalam satu kalimat ada kata bersinonim kita gunakan bersama-sama misalnya, itu juga harus kita hindari. Nah, nanti di materi kalimat nih kita akan pelajari lagi. Lalu yang kedua, kehematan dengan melakukan pelesapan subjek. Misalnya, ada sebuah kalimat majemuk yang punya subjek sama. Nah, misalnya gini, Amin sarapan pagi, kemudian Amin mengantar adiknya ke sekolah. Ini kalimat majemuk setara, gitu ya. Dia si Amin kan, pelakunya cuma satu. Sebenarnya ada 2 penggal kalimatnya kan. Amin sarapan pagi, gitu kan. Terus ada Amin mengantar adiknya ke sekolah. Nah, dia menggunakan konjungsi untuk majemuk setara, itu konjungsi koordinatif misalnya, ya. Sehingga dia harusnya dihilangkan salah satu subjeknya ya, Amin karena sama misalnya, atau bisa juga nanti pelesapan predikat bisa aja gitu ya. Nah, ini di sini konteksnya pelesapan subjek. Amin sarapan pagi kemudian mengantar adiknya ke sekolah, dihilangkan satu subjek yang di belakang gitu. Ini caranya melesapkan satu subjek. Jadi sebenarnya ketika kita membuat kalimat majemuk bertingkat, itu kalau kita penggal-penggal dalam klausa itu sebenarnya ada beberapa klausa dengan yang lengkap, tapi kadang-kadang beberapa bagian misalnya subjek itu dilesapkan karena sama dengan subjek yang lain. Nah, ini nanti di bagian kalimat majemuk kita belajar juga. Lalu yang ketiga, penyebutan makna umum khusus ya. Ketika sudah ada makna khusus atau jenis, kata umumnya tidak perlu disebutkan ya, misalnya Ibu membeli bunga mawar dan bunga melati. Nah, jadi bunga ini mawar dan melati bunga. Jadi kita menghindari hipernimnya. Kita ganti saja, kita pakai saja hiponimnya. Misalnya, Ibu membeli bunga mawar gitu ya. Ibu membeli mawar dan melati untuk ditanam di taman. Bukan orang kok, kalau orang pasti mawarnya pakai huruf kapital gitu ya. Atau misalnya gini, ada kalimat dia memetik ya setangkai bunga mawar gitu kan. Nah, kan di bunganya boleh dihilangkan, langsung aja dia memetik setangkai mawar di taman misalnya gitu. Jangan khawatir bahwa mawar itu si mawar gitu orang, karena kalau kalau orang pasti pakai si dan hurufnya kapital namanya. Atau nggak mungkin juga kan itu mawar orang karena dia nggak mungkin dipetik gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat konteksnya yang seperti ini bisa kita lakukan untuk tadi ya supaya hemat gitu. Lalu yang keempat, penggunaan kata bermakna jamak ini ya. Kita seringkali menggunakan kata jamak lalu ada kata ulang. Ini ya. Misalnya sejumlah desa-desa. Padahal sejumlah desa saja cukup atau desa-desa saja. Dia sudah jamak, sejumlah itu banyak, desa-desa itu juga maknanya banyak. Jadi kita hindari. Atau para guru-guru. Ya, banyak guru-guru. Nah, itu juga harus kita hindari. Jadi sejumlah desa atau para guru saja. Jadi sudah jamak tidak perlu dijamakan lagi. Ini menjadi mubazir sehingga tidak hemat gitu ya dalam bahasa Indonesia. Lalu penggunaan kata bermakna saling. Misalnya ada makna saling bantah, membantah, saling tembak, menembak misalnya gitu ya. Kadang-kadang kan tembak menembak itu maknanya sudah saling. Pukul memukul itu sudah maknanya saling. Kita tidak perlu lagi saling pukul memukul gitu. Jadi kalau kita lihat imbuhan atau kata ulang kan dia sudah punya makna ya. Sehingga ketika sudah punya makna itu misalnya saling tadi ya kita tidak, tapi di bagian kalimat pertama ini justru kurang.
Ia berjalan bergandengan, saling bergandengan. Tapi kan harus tahu dengan siapa dia bergandengan, sehingga harus dilengkapi. Misalnya, ia berjalan bergandengan tangan dengan adiknya. Ini kurang maknanya. Tapi kalau yang keempat, ini yang dari kalimat kedua itu berlebihan. Tembak-menembak itu maknanya saling, ya, sehingga dia tidak perlu lagi menggunakan kata saling tembak-menembak. Atau kita tuh sudah salah, misalnya, di pelajaran PPKN ya kewarganegaraan itu selalu ada saling tolong menolong gitu ya, padahal tolong menolong tuh maknanya saling tolong gitu ya, jadi tidak perlu pakai saling lagi, itu akan menyebabkan kemubaziran. Nah ini, lalu yang keempat aspek keserasian. Nah ini ya kita tambahkan sebentar. Aspek keserasian ini mencakup dua faktor, ada faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Faktor kebahasaan mencakup penggunaan kata yang sesuai dengan konteks kalimat, lalu penggunaan bentuk gramatikal, ada penggunaan idiom, penggunaan ungkapan idiomatis, lalu penggunaan majas, dan penggunaan kata yang lazim. Kemudian di aspek kebahasaan atau faktor non-kebahasaan itu ada situasi pembicaraan, mitra bicara, sarana bicara, kelayakan geografis, dan kelayakan tema. Jadi ini ada aspek keserasian yang perlu kita perhatikan ketika kita memilih kata ya. Yang pertama dari aspek kebahasaan dulu. Ya, faktor kebahasaan. Oke. Kenapa tidak? Nah, lihat di sini. Yang pertama penggunaan kata yang sesuai dengan konteks. Misalnya ya, keserasian ini yang pertama. Lihat adanya hubungan serasi secara semantis atau dari sisi pemaknaan. Contoh kalimat pertama salah. Tujuan daripada penelitian. Jadi dalam bahasa Indonesia, daripada itu digunakan untuk perbandingan. Ya, jadi ada rumusnya adalah lebih, lalu adjektif, ya kata sifat daripada. Gitu. Misalnya musim hujan tahun ini lebih lama, gitu kan? Lebih lama, lebih, lalu adjektif, gitu kan? Lama daripada tahun lalu, atau Tono lebih pandai daripada Tony. Nah, dalam konteks bahasa Indonesia, penggunaan kata daripada ini untuk perbandingan, ya. Rumusnya lebih, lalu ada kata sifat, lalu daripada, seperti itu. Ya, ini harus sesuai dengan konteks. Kalau yang kalimat pertama salah karena tidak sesuai dengan konteks. Lalu kedua, penggunaan bentuk gramatikal. Jadi di dalam bahasa Indonesia ada kata yang memang strukturnya itu tidak lengkap, ya, sehingga dia harus diberi imbuhan dulu baru dia dikatakan sesuai atau kaidahnya sudah benar secara tata bahasa. Contoh, sampai jumpa. Kata jumpa itu tidak gramatikal, ya, karena strukturnya tidak lengkap. Atau kumpul, sudah kumpul. Jadi harus kita tambahkan sampai berjumpa lagi atau sudah berkumpul. Nah, ini secara gramatikal. Misalnya, kan contoh ya, contoh yang lebih real lah, yang gampang. Misalnya ada kata cuci. Cuci itu belum gramatikal, sehingga dia akan dipakai, ketika dipakai harus diberi imbuhan dulu. Misalnya, kan nggak mungkin saya cuci baju. Nggak mungkin, harusnya saya mencuci baju. Kalau masak mungkin bisa, saya masak nasi gitu ya. Tapi kalau cuci, saya cuci baju, nggak mungkin harus saya mencuci baju. Jadi dia akan gramatikal kalau diberikan imbuhan. Ini contoh ya, termasuk jumpa dan kumpul dalam konteks kalimat ini harus pakai imbuhan dulu baru dikatakan sudah gramatikal atau sesuai dengan tata bahasa. Yang ketiga, penggunaan idiom. Tadi ya sudah dijelaskan, idiom adalah dua buah kata atau lebih yang maknanya tidak dapat dijabarkan. Misalnya, orang tua itu sampai membanting tulang. Nah ini. Tetapi ada catatan bahwa untuk tulisan akademis, ya, kita tidak banyak menggunakan idiom. Jadi idiom atau ungkapan-ungkapan seperti ini tidak digunakan dalam konteks ilmiah. Ya, jadi nggak bikin makalah atau artikel itu jarang menggunakan idiom. Lalu yang keempat, penggunaan ungkapan idiomatis. Ada idiom, ada idiomatis, beda. Nah, idiomatis ini bermakna atau bersifat seperti idiom. Jadi kayak udah jadi ungkapan gitu. Ungkapan idiomatis adalah dua buah kata atau lebih yang sudah menjadi satu kesatuan. Jadi sudah jadi satu dan kita nggak boleh menggunakannya secara terpisah. Jadi kalau bikin pakai idiomatis tuh harus benar-benar utuh. Contoh ya, ini yang sering banyak salah, terdiri atas. Tetapi orang sering menggunakan terdiri dari. Ya. Gitu. Jadi ada sesuai dengan, sehubungan dengan. Kadang kita pakai sehubungan adanya gitu, nggak boleh, harus sehubungan dengan akan dilaksanakannya, harus pakai dengan di belakangnya, berkaitan
dengan, bergantung pada, tergantung pada. Nah, yang paling bawah yang paling sering salah, terdiri dari, nggak ada. Dalam bahasa Indonesia idiomatisnya adalah terdiri atas. Ya, jadi nggak boleh salah lagi karena idiomatis ini sudah jadi satu kesatuan yang utuh. Kalau pakai sepotong-sepotong kita salah, gitu ya. Kemudian kita lihat penggunaan majas ya. Jadi untuk memilih kata agar serasi kadang digunakan majas, misalnya dalam karya sastra. Nah, tapi kita lihat di sini majas itu ada banyak ya, ada perbandingan dan banyak. Tapi ingat bahwa dalam karya ilmiah majas-majas ini atau gaya bahasa kita sebut ya itu jarang digunakan seperti idiom tadi, gitu ya. Seperti itu karena ini biasanya untuk menghaluskan, untuk memperindah seperti itu ya, majas. Tapi ini untuk keserasian boleh kalau kita misalnya menulis karya sastra, cerpen, bikin puisi boleh gitu ya, pakai majas. Lalu yang keenam, penggunaan kata yang lazim. Nah, kata yang lazim ini adalah kata yang biasa digunakan dalam komunikasi, baik lisan maupun tulis. Kata ini sudah dikenal atau diketahui secara umum. Nah, tetapi gini, jika ada kata yang tidak atau kurang atau belum lazim, sebaiknya dihindari. Atau jika memang harus digunakan, penggunaannya harus disertai keterangan penjelas. Mungkin di minggu lalu ada yang bertanya, Bu, misalnya kalau kita pakai istilah asing, itu kan lebih lazim dibandingkan serapannya dalam bahasa Indonesia. Gimana, Bu? Misalnya gitu ya. Ya kan, kita sering, Bu, kalau disepadankan dalam bahasa Indonesia jadi nggak lazim, agak sedikit aneh karena orang tidak terbiasa mendengar itu. Nah, ada aturannya, memang kita harus menggunakan yang lazim, tetapi kita lihat di sini ya, selain menjadi pegawai negeri, ia juga membuka jasa boga. Jasa boga kan kurang dikenal misalnya, ya. Jadi orang tanya catering. Nah, seperti ini tulisannya. Jasa boga dalam kurung catering, atau kayak kemarin kita pakai catering, lalu ada tanda petik tunggal gitu ya. Jasa boga misalnya. Boleh artinya atau terjemahannya. Nah, ini contoh penggunaan kata yang lazim. Jadi kalau misalnya seandainya kita menemukan istilah-istilah yang belum lazim, itu bagaimana cara menulisnya? Boleh dituliskan kalau itu dalam bahasa Indonesia, kemudian kita bisa dibantu dengan yang sudah lazimnya misalnya, supaya memudahkan orang untuk memahami. Nah, ini ya, untuk keserasian. Ini untuk faktor kebahasaan. Kemudian ada faktor non-kebahasaan, ya. Misalnya kita lihat soal situasi komunikasi ini, kita memperhatikan pilihan kata, memperhatikan situasinya, misalnya resmi atau tidak, ya. Untuk situasi resmi kita harus pakai bahasa baku. Nah, kebakuan ini meliputi aspek kebahasaan yang digunakan, baik bentuk kata, pilihan kata, ejaan maupun susunan kalimatnya. Jadi untuk mencapai keserasian dalam pemilihan kata gitu ya, kita harus perhatikan situasi komunikasinya. Yang kedua, kita harus perhatikan mitra bicara, siapa yang kita ajak bicara. Jadi kita perhatikan adalah siapa mitranya, lalu bagaimana kedudukan atau status sosialnya, dan seberapa dekat hubungan pembicara dengan mitra bicaranya, gitu ya, akrab atau tidak. Ini untuk aspek non kebahasaan yang kedua. Aspek kebahasaan yang ketiga itu sarana berbahasa. Jadi kita lihat sarananya tulis atau lisan. Lihat, dalam bahasa lisan, bahasa yang digunakan dan informasi yang disampaikan dapat diperjelas dengan penggunaan intonasi. Jadi kalau kita berbicara secara lisan, gitu ya, ngomong secara lisan, itu harus memperhatikan intonasi, gerakan tubuh atau jeda, supaya kita bisa misalnya, benar nggak sih pilihan kata kita, tapi kita juga didukung oleh sarana berbahasa ini, perhatikan ini. Lalu yang keempat, kelayakan geografis. Ya. Ini berhubungan dengan kesesuaian antara kata-kata yang dipilih untuk digunakan dan kelaziman penggunaan kata-kata tertentu pada suatu daerah. Misalnya, di wilayah Kalimantan, kata butuh mengandung makna alat kelamin laki-laki, mohon maaf ya. Dengan demikian, kita bisa menggunakan kata lain. Jadi, jangan pernah menggunakan kata butuh ketika kita berada di Kalimantan. Karena apa? Karena makna kata butuh di daerah Kalimantan adalah alat kelamin laki-laki. Nah, ini harus kita perhatikan kelayakan geografisnya. Lalu yang terakhir, kelayakan temporal. Nah, ini kita memilih kata sesuai dengan zamannya. Ya.
Misalnya pada awal abad ke-20 kita mengenal kata syahdan, al-qisah, tapi pada masa Orde Baru kita mengenal kata kelompok pencapir. Nah, kalau sekarang mungkin ada istilah-istilah lain yang sesuai dengan zaman, kan kita nggak bisa manggil orang sus atau jeng misalnya. Itu sudah tidak sesuai zamannya, ya kan? Nyapa orang misalnya nyonya, tua, nah itu udah nggak zaman. Nah, jadi kita pakai bapak atau ibu. Itu sesuai dengan zaman atau temporalnya. Ini dari faktor non kebahasaan yang harus kita perhatikan dalam pemilihan kata. Baik, materi kita sampai di sini untuk kata. Ibu pikir banyak, tapi ternyata tidak terlalu banyak. Nah, jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan, silakan. Silakan ya, kalau ada yang punya pertanyaan. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Yang di slide 47 tadi yang bergandengan tangan itu, Bu, itu bukannya 47. Kenapa? Lanjutkan. itu bukannya kalimat yang mubazir gitu ya, Bu? Bergandengan tangan gitu. Soalnya kalau bergandengan kan udah maksudnya udah tangan gitu, Bu. Atau bagaimana, Bu? Nah, bergandengan ini sebenarnya maknanya ya berpegangan tangan, berangkai berhubungan dengan, bertanya dengan, bekerja sama. Oke, bergandengan, berpegangan tangan, berhubungan dengan. Nah, ini iya bisa ya. Dia sudah berpegangan tapi dalam kurung tangan. Benar juga sih kalau misalnya kita bergandengan mungkin kaki ya. Mungkin bisa dilakukan kata tangannya tadi, tetapi harus saling. Ya karena makna ini kan mengacu pada makna salingnya. Oke, tadi kata tangannya bisa dihilangkan kalau itu dianggap mubazir. Kalau kita buka kamus betul ternyata ada kata bergandengan tapi itu dalam kurung tangan. Karena orang jarang bergandengan kaki, jarang, nggak ada kali ya. Betul bisa dihilangkan kata tangan, kemudian tapi karena dia bermakna saling, bergandengan itu harus ada lawannya. Tadi bergandengan dengan adiknya misalnya boleh ya. Jadi jangan sampai bergandengan. Bergandengan nanti bergandengan sama siapa? Sama tiang listrik, kan nggak tahu kita. Nggak jelas maknanya gitu ya. Boleh. Kalau soal tangan tadi boleh lah. Ibu setuju dihilangkan saja karena pas buka kamus ternyata ada kata tangan di dalam kamus, dalam kurung. Boleh seperti itu. Ya, jadi kata tangannya dihilangkan, tapi tetap harus ada lawannya. Takutnya nanti disangka dia bergandengan sendiri kayak orang gila kan, nggak mungkin dia sendirian gitu. Oke. Silakan, ada lagi? Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kenapa kata yang dibakukan itu terkadang bukan kata yang familiar di masyarakat itu loh, Bu? Kayak seperti apotek dan apotik gitu. Familiar. Itu kan, iya, familiar dalam bahasa Indonesia yang baku. Ya nggak familiar kan, tapi kita iya, familiar dengan. Oke. Mengapa? Karena gini, kadang-kadang ya kalau kita melihat kata itu kan dibentuk dengan kaidah. Jadi sebuah tadi ya istilah itu. Jadi kan tadi ya kita kembali ke cerita bagaimana istilah dalam bahasa Indonesia itu dibentuk misalnya. Awalnya mungkin tidak familiar karena memang kita biasanya pakai yang sering kita dengar. Nah, yang kita dengerin dari mana? Orang Indonesia itu pintar. Misalnya kayak gini. Dulu tuh ada Mr. Jun Kun. Orang yang VOC itu, ya VOC. Tapi kita menyebutnya dengan Mr. Jangkung. Jadi, apa yang kita dengar bisa menjadi istilah sebenarnya. Gitu ya. Terus, tetapi kemudian kata itu ketika dia akan dibakukan, dia harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Nah, kaidah bahasa Indonesia ini dikuasai oleh para ahli bahasa. Gitu. Mereka lah yang memberikan pertimbangan-pertimbangan, harusnya bunyinya tuh apa, misalnya gitu ya. Kemudian itu dikaji dari segi kaidah kebahasaan. Misalnya harusnya ini ketemu vokal ini ketemu vokal ini gitu. Jadi mereka lah yang ahli bahasa. Ibu pun bukan ahli bahasa sekali karena bukan gini. Yang disebut ibu lebih ke praktisi bahasa. Artinya ibu lebih ke akademisi ya, orang yang mengajarkan bahasa. Tetapi untuk soal kaidah biasanya yang melakukan ini adalah peneliti bahasa. Orang-orang yang mempelajari bahasa itu dari segi linguistiknya misalnya. Nah, kalau ibu sudah keterapan ilmunya gitu. Jadi soal kaidah-kaidah itu misalnya ada
dulu tuh sistem, misalnya orang sering sistem gitu kan, sebenarnya kan karena dia tuh dari Y, ya kan, bahasa Inggrisnya kan pakai Y ya, sistem itu kan, gitu kan. Nah, kita sering kali misalnya menyebutnya sistem, dulu orang-orang tua misalnya pakainya sistem. Mengapa? Karena mereka mendengar dulu, terus mereka mengucapkan gitu ya. Misalnya contoh deh, bus. Kita kan nyebutnya bis, ya kan? Bis. Karena sebenarnya tulisannya itu yang baku adalah BUS. BUS, tapi pelafalan itu bukan bus, bukan U seperti kita bilang U gitu. Jadi bus itu dibacanya tuh bus, bus. Orang Indonesia dengarnya bis. Gitu. Bahasa Inggris bus gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu menjadi pertimbangan. Jadi nanti si ahli-ahli bahasa ini, para ahli bahasa itu akan mengkaji yang benar itu apa sih, bus atau bis gitu. Dari mana? Ya dari kaidah. Nah, mereka itu punya aturan sendiri sebagai peneliti bahasa. Misalnya, oh kalau di bahasa Indonesia misalnya tweet ya, contoh tweet kan dalam bahasa ini T-W-E, double E ya, terus T gitu kan. Tweet misalnya, kemudian tapi di bahasa Indonesia itu tidak ada double vokal E gitu. Dibacanya kan tweet, jadi bunyinya menyesuaikan menjadi tweet. T-W-I-T kalau kita buka kamus, itu contoh. Atau misalnya kata file. File tulisannya F-I-L-E gitu ya. Kemudian kita bacanya file, mengikuti ejaan bahasa Inggris. Nah, kemudian dulu kita masih menemukan di kamus itu mungkin file tulisannya. Tapi kalau dikaji dalam bahasa Indonesia atau pelafalan bahasa Indonesia kan jadinya bukan file, bacanya file. Makanya file itu sekarang F-A-I-L. File. Bunyinya sama, tapi penulisannya beda. F-A-I-L, file. Kayak bahasa Inggris itu pilot gitu ya dalam bahasa Inggrisnya. Nah ini. Ya, jadi kurang familiar karena kita kan lingkungannya tuh beda. Pembakuan itu perlu proses, perlu kajian, dan perlu sosialisasi setelah hasilnya ada. Tetapi kadangkala sosialisasinya sudah terlambat karena orang-orang sudah telanjur, ya, telanjur menggunakan yang salah. Misalnya kita lebih nyaman pakai kata antri, padahal kan antre yang benar dalam bahasa Indonesia. Apotik salah, harusnya apotek, gitu ya. Atau sholat, karena serapan dari bahasa asing, tapi kalau diubah ke dalam serapan bahasa Indonesia bunyinya jadinya salat, S-A-L-A-T gitu. Jadi kurang familiar. Sebenarnya tugas kita lah yang memopulerkan itu. Karena kita yang orang-orang yang ada di lapangan dengan konteks pembelajar, ya. Orang yang belajar bahasa Indonesia, sementara di masyarakat mereka hanya mendengar apa-apa yang berlaku di masyarakat, yang sering dipakai di masyarakat. Itulah mengapa, ya. Pertimbangan-pertimbangan untuk membuat istilah itu tadi ya, Ibu bilang harus ada diskusi yang panjang sehingga tidak mungkin istilah itu muncul dalam waktu sekejap. Jadi ada pertimbangan, misalnya tadi kan syarat-syaratnya harus bagaimana bunyinya gitu ya. Nah, tapi sesuai dengan kaidah juga tentu itu. Ya, jadi memang prosesnya tidak semudah kita, oh ini enaknya udah deh gini aja lah, udahlah pakai misalnya ada istilah legalisir, udahlah legalisir aja. Tapi dalam bahasa Indonesia itu nggak ada. Jadi harusnya legalisasi yang benar itu. Gitu. Tapi kan kita minimalisir, koordinir, kita udah banyak. Kenapa? Karena kita kalau dilihat, kalau peneliti-peneliti bahasa atau ahli-ahli bahasa itu meneliti, misalnya selalu ada interferensi dari bahasa Belanda, interferensi dari bahasa Inggris misalnya. Tetapi kalau kita kembali pada kaidah pembentukan bahasa Indonesia itu nggak ada, misalnya nggak ada akhiran ir dalam bahasa Indonesia, sehingga nggak ada tuh koordinir, legalisir, minimalisir, nggak ada seperti itu. Ya. Nah, soal familiar atau tidak, ya memang betul itu justru menjadi tantangannya karena tidak familiar, tugas kita lah untuk memfamiliarkan itu semua ke masyarakat sebagai orang yang belajar bahasa Indonesia. Makanya buka kamus, buka PUEBI itu sebagai standar atau hasil kodifikasi itu tata bahasa juga gitu ya. Paham ya sampai di sini ya? Paham, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ya, silakan. Ada lagi yang mau bertanya?
Izin Bu, Ya, silakan. izin bertanya terkait dengan idiomatis Bu, yang slide 54 contohnya. Oke, Itu silakan. kan pada tahun kemarin sempat ramai kan, yang contoh terdiri atas dan terdiri dari. Nah itu ada influencer yang penggiat bahasa Indonesia, Kak Fauzan itu sempat bikin tweet ini. Itu dia bilang keduanya sama. Dalilnya kalau kita nyari pencaharian atas di KBBI bakal muncul juga dari. Nah jadi keduanya boleh dipakai asalkan konsisten dalam penggunaannya. Jadi menurut Ibu apakah itu salah atau boleh? Menurut pendapat Ibu sesuai dengan dia atau enggak? Terima kasih. Oke. Itu tergantung perkembangan ya. Jadi idiomatis ini kan sebenarnya sudah dirumuskan kan, itu bentuk yang sudah seperti idiom. Jadi udah kayak bentuk apa ya? Namanya itu udah nempel gitu ya. Istilahnya gitu idiomatis itu. Kalau kita buka buku bahasa misalnya, yang penting sih sebenarnya intinya gini. Intinya ada teorinya ya. Kalau ilmu itu ada teorinya. Kemudian bahasa itu karena sifatnya dinamis ya, dia boleh aja berkembang, bisa aja berubah gitu. Nah, Ibu baca bentuk idiomatis itu seperti ini. Ini dari beberapa buku bahasa seperti ini. Nah, tapi kemudian kalau ada misalnya tadi ada influencer, siapa beliau itu misalnya? Apakah beliau ahli bahasa? Itu dia pakai dalilnya kalau pencaharian di KBBI Bu. Kita nyari kata di KBBI. atas, terus bawahnya dicontoh dari gitu. Iya. Oke. Basicnya di situ. Jadi sudah, nah betul. KBI edisi kelima. Nah ini kan bisa saja dulunya nggak ada, tapi karena ternyata masyarakat kita seringkali menggunakan terdiri dari gitu, ya, otomatis lama-lama ketika dikaji ternyata oh ini nggak menyalahi kaidah gitu oleh ahli bahasa itu. Nah itu bisa saja berubah, gitu, ya. Jadi bisa ada kemungkinan karena apa tadi sifat bahasa itu dinamis. Kemudian bahasa itu bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya ada perubahan-perubahan tertentu, kemudian setelah dikaji oleh ahli bahasa ternyata tidak menyalahi aturannya, gitu ya. Coba ya sambil Ibu buka. Misalnya, ya, itu bisa saja dimasukkan. Misalnya terdiri atas sama dengan terdiri dari. Tetapi Ibu sih belum menemukan. Nah di kamus itu dia dibukanya di kamus apa? Dibaca di artikelnya ya? Saya juga buka barusan Bu. Kita klik, kita cari atas, terus di bawah ada sinonimnya. Buku itu terdiri dari. Jadi kayak kesetaraannya sama atau gimana Bu? Bentar, Yang poin keempat Bu. Poin keempat. Oh, oke. Atas dengan dari ya. Oke. Terdiri dari beberapa bab. Oke. Ada pertimbangan lain ternyata. Jadi ketika kita memilih kata, bahasa Indonesia itu ada banyak sekali kata bersinonim. Nah, dalam konteks ilmiah, si idiomatisnya terdiri atas. Kenapa? Karena kalau misalnya dia pakai dari, ya, kalau kita buka kata dari itu maknanya banyak berarti. Ya. Salah satunya itu atas tadi. Jadi kalau bisa gini, ada kata sementara dengan sementara itu. Atau ada kata dan dengan kata serta. Ini ya, kita pakai logika di sini. Nah, konteks bahasa, misalnya ada kata dan dengan serta. Mana yang lebih lazim digunakan dalam ilmiah? Itu ya. Ini konteks ilmiah ya, kalau idiomatis sih biasanya masuknya ilmiah karena baku dan sebagainya. Kita akan memilih dan. Mengapa? Karena kata serta itu ada makna kesertaan, gitu. Sementara dan tidak punya makna yang sinonimnya. Sama dengan sementara, misalnya. Dengan sementara itu, kenapa tidak boleh menggunakan sementara di dalam konteks ilmiah? Karena sementara itu punya makna kesementaraan, soal waktu. Bisa jadi soal dari pun tadi menjadi pertimbangan. Mengapa? Karena kalau dari ya maknanya itu bukan hanya atas. Dari itu maknanya banyak gitu. Ya. Terdiri atas dari. Jadi soal kelaziman biasanya kan gini, kita buka kamus. Tapi kamus itu
ketika membuka kamus itu kita harus dibantu dengan misalnya paparan-paparan yang membahas soal aplikasi. Contoh kalau ibu buka kamus atau ibu buka buku bahasa sambil ibu buka penggunaan dalam misalnya penyuntingan, ya, editing gitu. Jadi ada pembahasan soal idiomatis ini. Tetapi tadi kembali kalau memang ada tadi di atas itu makna yang sama dengan dari gitu ya, itu tidak salah berarti kita pakai terdiri dari gitu ya, tidak salah. Tetapi kita punya pilihan tadi mana yang lebih lazim atau lebih benar. Tadi pertimbangannya soal kesinoniman, pemaknaan. Nah, terdiri atas ini jelas di dalam teori disebutkan sebagai bentuk idiomatis, dia lebih kuat karena ada teorinya. Bentuk idiomatis. Tapi terdiri dari hanya mengacu pada kamus yang maknanya misalnya dari itu bersinonim dengan kata atas. Sehingga kita bisa menggunakan terdiri dari gitu. Ya. Paham nggak sampai di sini? Oke, paham. Saya cari aman pakai atas aja deh, Bu. Enggak, jangan cari, Ibu tidak melarang ya kamu pakai terdiri Iya, dari ya. itu. Enggak, maksudnya yang Ya, sesuai dengan keilmiahan itu. Jadi keilmiahan itu karena ada teori soal idiomatis. Nah, kalau terdiri dari, dia kan cuma berteori pada atas punya makna sama dengan dari gitu ya. Sehingga terdiri atas bisa diganti dengan terdiri dari. Tetapi kita kembali ke makna sinonim tadi bahwa kan tidak semua sinonim itu bisa saling menggantikan misalnya gitu ya. Tapi ada dicontoh di kamus. Nah, contoh di kamus banyak diprotes sebenarnya. Karena seringkali tidak sesuai. Makanya kalau kita buka kamus, kita tadi Ibu bilang harus dibantu dengan teori-teori yang beralasan secara logika, secara ilmu gitu, supaya kita bisa punya penjelasan kenapa begini, kenapa begitu. Contoh, COVID ya, misalnya COVID-19. Penulisannya COVID ini pakai C, kapital, lalu pakai tanda hubung, lalu 19. Atau ada bilang virus corona. Nah, ada juga yang bilang coronavirus digabung nulisnya. Itu ya. Kemarin Ibu sempat diskusi dengan dosen bahasa yang lain. Beliau bilang begini, Bu, saya memberi penjelasan ke mahasiswa penulisan COVID yang benar tuh COVID-19 dengan huruf kapital, dengan tanda hubung, lalu virus corona, lalu coronavirus. Lalu Ibu tanya, saya agak sedikit ragu dengan istilah coronavirus. Karena dalam bahasa Indonesia kan virus, nama itu virus corona, misalnya masih pakai C diganti K gitu ya, masih logikanya masih jalan karena itu struktur bahasa Indonesia gitu ya. Misalnya plaza apa, virus apa gitu ya. Terus dia bilang, iya Bu, tapi saya buka di kamus, di situ virus corona sama dengan coronavirus. Nah, istilah coronavirus ini pasti muncul karena adanya pemutakhiran. Mengapa ada pemutakhiran? Karena konsep virus COVID-19 ini kan lagi menyebar, pandemi ini kan pasti bahasan itu banyak, berita pakai dan sebagainya. Nah, dia pakai di coronavirus. Oke, kalau ada di kamus oke. Terus beliau tanya, tapi Bu kalau COVID-19 kok pakai kapital sedangkan virus corona enggak gitu ya. Terus Ibu, oke, saya pernah membaca ahli bahasa yang menulis. Katanya itu berdasarkan pendapat WHO, jadi mengikuti penulisan dari WHO. Gitu. Jadi Ibu sudah baca dulu artikelnya. Gitu. Makanya ketika kita menemukan sesuatu yang tadi misalnya yang akan menyebabkan kontroversi, memang literasi kita sangat dibutuhkan untuk mengkaji. Artinya kamus memang betul sebagai pedoman ya. Kamus itu pedoman kosakata baku. Tetapi kemudian contoh-contoh di kamus itu masih banyak yang menjadi perdebatan. Nah, kalau mengikuti perkembangan bahasa. Karena apa, penyusun kamus juga manusia. Bayangkan berapa ratus ribu lema harus mereka buatkan contohnya. Makanya sering beberapa kali ditemukan ketidakkonsistenan. Nah, ini juga menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh ahli bahasa. Karena nanti orang bilang, ya kok ini gini sih, kok ini nggak konsisten dengan ini. Itu masih ada yang seperti itu. Ya, misalnya. Kalau yang tadi terdiri dari, betul misalnya dia bikin contoh kalimat terdiri dari karena atas bermakna sama dengan dari misalnya. Ya, tetapi kalau kita kembali pada
konteks idiomatis yang sudah ada dalam bahasa Indonesia, yang sudah dipikirkan oleh ahli bahasa atau ditemukan teorinya oleh ahli bahasa sejak dulu gitu ya. Nah, kita lihat ini. Tetapi kalau nanti kemudian ada sebuah artikel ya membahas khusus penggunaan terdiri atas atau terdiri dari, atau di buku-buku badan bahasa mulai ditulis terdiri atas atau terdiri ternyata dinyatakan boleh sama gitu ya. Nah, itu berarti dia akan diperbolehkan. Tetapi sampai detik ini Ibu belum menemukan bentuk idiomatisnya terdiri atas disamakan dengan terdiri dari. Karena terdiri dari selalu dikatakan salah gitu. Selalu lebih baik digunakan bentuk idiomatisnya terdiri atas. Nah, itu contoh. Nah, seperti itulah bahasa. Jadi karena bahasa ini ilmunya sosial, bukan ilmu mutlak, jadi dia akan ada perdebatan, ada perkembangan dan sifatnya dinamis, akan selalu ada hal-hal yang baru, hal baru, makanya nggak boleh berhenti belajar tuh di situ. Ada lagi misalnya, sebenarnya menarik sekali ya kalau belajar bahasa itu menarik karena kita akan menemukan istilah-istilah aja misalnya diajukan itu belum tentu langsung berterima karena nanti ada perdebatan ini itu melanggar kaidah ini gitu. Jadi nanti ahli bahasa tuh yang satu dengan yang satunya akan berdebat juga. Gitu. Makanya tugas kita adalah banyak membaca. Kalau kita penasaran misalnya seperti itu kita cari. Kalau yang kasus-kasus kesalahan penggunaan, contoh kesalahan penggunaan, badan bahasa itu biasanya mengeluarkan buku. Jadi misalnya penulisan yang benar tuh ini apa ini. Jadi pakai contoh kasus gitu. Kasus itu contoh juga makanya. Jadi pakai kasus kesalahan penggunaan. Nanti dia jelasin kenapa misalnya kenapa misalnya apa ya kata ini tidak baku tapi banyak digunakan. Misalnya tadi kenapa peninju dengan petinju misalnya gitu. Jadi dia pakai analoginya imbuhanmu tadi, imbuhanmu ke imbuhan. Jadi penganalogian tuh dengan banyak contoh yang mirip, yang sejenis gitu. Supaya nanti bisa ditemukan kesimpulannya. Gitu, seperti itu. Ya ini menarik sebenarnya kalau kita kaji. Jadi boleh-boleh aja kalau misalnya tadi acuannya kamus dan contoh, tapi ada teori yang lebih kuat loh, ternyata idiomatis ini, bentuk idiomatis dalam bahasa Indonesia, pakainya terdiri atas. Seperti itu ya, bisa diterima ya. Oke Bu, terima kasih penjelasannya panjang sekali, mantap. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi silakan. Ada lagi silakan sumber. Kemudian ada ya ini maknanya, kemudian ada kesalahan penggunaannya, misalnya kita pakai padahal di awal, sedangkan. Jadi nanti ketika menganalisis kesalahan penggunaan kata termasuk konjungsi itu harus kalian perhatikan. Misalnya dia pakai sedangkan di awal kalimat, ini nggak boleh. Nah itu contoh. Atau pakai padahal di awal kalimat, ini nggak boleh juga. Atau dan di awal kalimat, ini contoh ya kesalahan penggunaan. Kemudian atau di awal, kemudian, nah ini. Nah konteks kemudian di sini, kemudian itu kalau kita lihat bisa konjungsi. Harusnya dia dalam satu kalimat yang sama karena kalimat majemuk setara gitu ya. Para peneliti terlebih dahulu merancang penelitiannya kemudian berangkat ke lapangan untuk menguji. Harusnya kan kemudian ini masih satu kalimat tapi dia enggak, dia pecah. Gitu ya. Kalau dia misalnya pakai para peneliti harus terlebih dahulu merancang penelitiannya, titik. Setelah itu gitu kan harus ada subjek kalimatnya gitu ya. Betul. Tapi kalau ini kan dia nggak ada. Kemudian berangkat berarti kan subjeknya masih si para peneliti. Oleh karena itu dia tidak boleh di awal, dia nyambung ke klausa sebelumnya. Ini contoh kesalahan penggunaan. Atau ada penggunaan tetapi di awal, bahkan di awal. Nah, kita baca itu. Ini contoh. Lalu ada konjungsi korelatif ini. Ya. Lihat konjungsi korelatif, ini konjungsi yang berpasangan. Ini yang banyak salah digunakan. Jadi kalau misalnya kita lihat konjungsi, ada yang disebut dengan konjungsi korelatif, konjungsi berpasangan. Misalnya baik dengan maupun. Misalnya baik saya, tidak boleh pakai atau. Harus baik saya maupun dia. Nah, baik atau maupun, baik dengan maupun ini, konjungsi ini, tahun 2020 kalau tidak salah, itu sudah disamakan dengan ataupun dalam bahasa Indonesia. Ahli bahasa sudah membahas itu. Jadi kalau misalnya baik saya maupun dia akan sama dengan saya ataupun dia. Gitu. Ya, ini sudah keluar di tahun 2020 kalau tidak salah. Jadi ataupun boleh dipakai untuk menggantikan konjungsi korelatif baik maupun. Nah, tapi misalnya ada lagi tidak hanya tetapi juga. Tapi kita seringkali tidak hanya, bukan hanya dengan tetapi juga, ini nggak boleh. Tidak hanya itu pasangannya tetapi juga, bukan hanya melainkan juga. Demikian misalnya
sedemikian indahnya agar. Nah, ini salah. Harusnya demikian indah sehingga setiap mata akan senang, misalnya akan terpukau. Misalnya kan harus demikian bla 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 sehingga. Sedemikian rupa juga dengan sehingga. Nah, kemudian apakah saya atau dia? Atau ada entah dengan entah. Kita seringkali entah saya atau dia, entah dengan atau, itu salah. Jadi harusnya entah dengan entah. Ini kita ibu-ibu berikan juga ya konjungsi ini untuk Anda baca. Atau jangankan dengan pun ini, jangankan saya, dia pun misalnya. Jadi ini yang disebut dengan konjungsi korelatif. Jadi dia harus dipasangkan seperti ini ya. Khusus untuk nomor 1 tadi tahun 2020 atau 2000 berapa ya, Ibu lupa. Masih baru, boleh diganti dengan ataupun seperti itu. Tapi tidak ada baik ataupun ya. Baik maupun itu sama dengan ataupun maknanya. Ini konjungsi korelatif. Jadi kalian harus ingat bentuknya nih. Seperti ini dia pasangannya. Baik maupun, tidak hanya tetapi juga, bukan hanya melainkan juga. Demikian sehingga, sedemikian. Nah, jadi nanti di analisis kalian kesalahan penggunaan kata termasuk konjungsi ini harus diperhatikan. Misalnya dia salah. Termasuk penulisan kata yang harusnya digabung, dia dipisah. Nah, kemarin tuh di soal ada banyak yang salah tuh antar. Antar tuh harus nempel. Ya. Antar. Nah, ini juga ada lagi antara dengan dan. Ya, misalnya antara, belum ada ya di sini, dan. Jangan dengan, ya. Jadi antara itu pasangannya dan. Misalnya saya dengan dia tidak ada hubungan apapun, misalnya boleh. Tapi antara saya dan dia, bukan dengan. Ini contoh. Ya, ini yang disebut dengan konjungsi korelatif. Nah, ini kesalahan penggunaannya juga ada ya. Jadi kalian bisa lihat contohnya. Baik, ini kan pakai ataupun. Jadi kalau mau pakai ataupun nggak usah pakai baik di situ. Kalau baik ya harus pakai maupun. Bukan hanya dengan melainkan juga, tidak hanya dengan tetapi juga. Tapi kita lihat ya. Kan ini kenapa tidak menggunakan bukan hanya, Bu? Karena di belakangnya ini adjektif. Adjektif itu bukan pakai negasi, bukan tidak pakai bukan, tapi pakai tidak. Misalnya tidak setia, bukan setia gitu kan. Kalau bukan setia salah kan, saya bukan guru, nomina benar, bukan guru ya, bukan dosen, bukan mahasiswa benar. Tapi kalau tidak kan tidak adjektif, tidak setia, lalu verba tidak makan gitu ya. Nah, ini jadi ada pasangannya. Tidak itu dengan adjektif tidak cantik. Bisa dengan makan, misalnya dengan verba tidak makan gitu ya. Kalau bukan dengan nomina, bukan saya, bukan mahasiswa gitu ya. Nah, ini juga. Jadi makanya dia pilihnya tidak hanya tetapi juga. Nah, ini demikian lambatnya, maksudnya demikian lambatnya sehingga misalnya ya. Jadi ini kesalahan penggunaan. Sedemikian rupa sehingga. Nah, apakah dengan atau, entah dengan entah ya. Jangankan dengan pun. Ya, bukan dengan juga. Pun maknanya sama, tapi bentuk korelatifnya itu jangankan dengan pun. Kemudian ini antara dan ya, baik dengan maupun. Kalau pakai ataupun tidak usah pakai baik. Kemudian tidak hanya ya, tetapi juga ini bukan hanya melainkan juga. Nah, ini kan bukan hanya meliputi kebebasan, ini nomina. Lalu ada konjungsi subordinatif, ini yang digunakan di dalam kalimat majemuk bertingkat. Nah, dia biasanya menempati posisi sebagai keterangan atau anak kalimat gitu ya. Jadi kalau bikin nanti di materi kalimat Ibu akan jelaskan bagaimana kita bisa tahu anak kalimat dan induk kalimat seperti apa bedanya. Nah, ini ya. Ini bisa kalian baca aja di rumah. Ibu cuma berikan sekilas. Nah, nanti kalau mau ditanyakan minggu depan sebelum kalian presentasi boleh bertanya. Ya, contoh penggunaan ini bukan yang salah ya, ini contoh penggunaannya ya. Perhatikan judulnya ya. Seperti ini. Nah, kemudian ada konjungsi antar kalimat, ini yang boleh di awal kalimat ya. Ini. Ya, misalnya nih. Biarpun demikian, biarpun begitu, sekalipun demikian, sekalipun begitu, walaupun demikian. Nah, ini meskipun demikian ya. Atau ada kan yang suka pakai namun demikian. Nah, itu Ibu sudah pernah baca buku teori penyuntingan.
namun demikian tuh terlalu berlebihan sehingga dia pakai namun saja, tidak perlu namun demikian. Makanya di sini nggak ada ya konjungsi antar kalimat namun demikian. Namun kan namun ada tapi namun demikian tidak ada ya. Nah, itu kalian bisa lihat. Kesalahan penggunaannya bisa dilihat juga di sini ya. Namun demikian ya, ini terlalu berlebihan sehingga harus pakai namun saja cukup. Nah, misalnya juga salah, harusnya misalnya itu udah boleh di awal, dia harus bla bla bla, koma misalnya. Kalau kalian buka Puebi kemarin ada aposisi ya, pakai misalnya, itu harusnya di dalam kalimat yang sama. Nah, lalu ada kata depan, preposisi, ini ya, cuma teori saja, teori. Oke. Ini ya, jadi nanti kan tugas kalian tuh menganalisis kesalahan penggunaan kata, misalnya lihat dari ketidakbakuan, lalu misalnya ada kata asing tidak cetak miring, atau misalnya ada istilah yang sebenarnya bisa di-Indonesiakan tapi dia pakai bahasa asing, misalnya gitu ya. Jadi boleh kalian perbaiki kesalahan-kesalahan itu, termasuk penggunaan konjungsi, harusnya korelatif tadi ini sama ini dia salah. Harusnya itu nggak boleh di awal karena bukan konjungsi antar kalimat, ternyata dia pakai di depan gitu. Nah ini, atau penulisan kata harusnya dipisah, disambung, antar kota harusnya dipisah, disambung, dia tulis pisah, bekerja sama, dia pisah, dia tulis serangkai misalnya. Jadi analisisnya luas, kalian boleh melakukan analisis seluas-luasnya, sumbernya silahkan cari. Lebih bagus kalau karya ilmiah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa harusnya karya ilmiah tidak seperti itu. Gitu. Jelas nggak tugasnya? Halo, jelas nggak tugas minggu depan? Kalian presentasi ya?